Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali. Meskipun kita bertemu secara daring atau secara virtual. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian buka buku paket kalian, tematik 2, tema 2 pada halaman 5. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Sekarang kalian simak baik-baik. Ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain, yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Ya, yang pertama adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Peristiwa dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu membuat armada dagang serta pusat industri Jepang menjadi lumpuh. Akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, pada saat inilah, kondisi inilah dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Para golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dicampuri oleh Jepang. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, bukan hasil pemberian Jepang atau hadiah dari Jepang. Kemudian yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pada zaman penjajahan, seluruh masyarakat Indonesia mengalami ekonomi yang lemah, sengsara hidupnya, sehingga sesama rakyat bertekad untuk keluar dari itu semua, keluar dari kesengsaraan. Mereka berusaha untuk merdeka. Maka mereka berusaha secara maksimal mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, dan lain sebagainya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno saat itu menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan negara Indonesia sejajar dengan negara lain yang berdaulat. Nah, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Kemudian yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan itu disampaikan oleh Presiden Soekarno, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Nah, Indonesia juga berhak untuk ikut serta dalam organisasi negara-negara di dunia. Kemudian, sambil menyimak video Bapak, kalian juga membaca di buku kalian masing-masing. Nah,
kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai wilayah Indonesia. Namun, tetap mendapatkan perlawanan dari Indonesia, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan pertempuran atau peperangan, yang kedua dengan cara diplomasi atau perundingan. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran ini terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Contohnya, yang pertama di kota Surabaya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Nah, di bawah pimpinan A.W.S. Malabi. Dengan alasan untuk apa? Sekutu datang ke Surabaya alasannya untuk melucuti tawanan perang. Namun kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Pada tanggal 27 sampai 29 Oktober tahun 1945, rakyat Indonesia melakukan perlawanan dan merebut wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno pun datang ke Surabaya untuk melakukan perundingan dengan A.W.S. Malabi. Dengan hasil akan diadakan gencatan senjata. Nah, namun Belanda melanggar hasil perundingan dan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November tahun 1945 yang isinya meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Jika tidak, maka Belanda akan menyerang Surabaya dari darat, dari laut, maupun dari udara. Nah, namun rakyat Indonesia menolak dan melawan ultimatum tersebut, sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar antara rakyat Indonesia dengan pasukan Belanda, sehingga membumi hanguskan kota Surabaya. Kemudian yang kedua, lokasinya adalah di kota Bandung. Setelah berita proklamasi kemerdekaan sampai ke kota Bandung, rakyat perlahan-lahan mengambil alih kantor pemerintahan Bandung dari kantor tersebut. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat memasukkan Bandung bagian selatan. TNI dan rakyat menyetujui ultimatum tersebut. Karena apa? Untuk menghindari pertumpahan darah. Sebelum meninggalkan Bandung Selatan, rakyat dan TNI membumi hanguskan kota Bandung Selatan agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan Lautan Api. Kemudian kota selanjutnya adalah kota Ambarawa. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini termasuk dipersenjatai dan dibebaskan
memutuskan sehingga rakyat marah. Yang disampaikan alasan pasukan Belanda di Semarang ini untuk mengurus tawanan bekas pasukan Belanda. Namun tawanan ini ternyata dipersenjatai dan dibebaskan oleh Belanda sehingga rakyat bisa marah. Akibatnya pada tanggal 26 Oktober terjadilah pertempuran antara TKR dan Sekutu Magelang. Kemudian kota selanjutnya adalah di kota Manado. Pada September tahun 1945, tentara suku Sekutu datang ke kota Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih. Perlawanan terjadi di berbagai wilayah di Manado. Sebab sudah merdeka, ya, namun orang lain melarang untuk mengibarkan bendera kita di daerah kita. Otomatis rakyat Indonesia melawan dan terjadilah peperangan di Manado. Kemudian yang kelima adalah kota Bali. Pada pertengahan November tahun 1946, Ki Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara Sekutu yang menuju kota Bali. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara Sekutu. Pada tanggal 20 November tahun 1945, Sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Margarana yang dikenal dengan Puputan Margarana. Nah, anak-anak semuanya, itulah upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur pertempuran atau peperangan. Nah, selanjutnya upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Sekarang kalian buka pada halaman 69. Ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau perundingan antara lain yang pertama perundingan Linggadjati. Nah, kalian silakan baca di buku kalian. Kemudian yang kedua perundingan Renville atau perjanjian Renville. Kemudian yang ketiga perundingan Rome-Royet. Yang keempat konferensi Inter-Indonesia. Yang kelima konferensi Meja Bundar atau KNP. Itu saja